Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Aksal Johansa, NBI 142190140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas perencanaan 1 tentang kopling flange kaku dengan dosen pembimbing Bapak Maulanafi ST.MT. Untuk rangkaian pembahasan di sini, yang pertama ada kopling dan jenis-jenis kopling, yang kedua ada kopling tetap dan kopling tak tetap, yang ketiga ada tahap perencanaan, yang keempat ada data perencanaan kopling flange kaku, yang kelima ada perencanaan dan perhitungan kopling flange kaku, yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu kopling dan jenis-jenis kopling. Kopling terletak di antara engine dan transmisi, yaitu suatu unit penggerak atau sistem yang merupakan bagian dari sistem pemindah daya dengan fungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran dan daya mesin ke unit pemindah tenaga dengan lembut dan cepat. Jika pedal kopling ditekan atau diinjak, tidak ada gaya putar yang ditransfer dari mesin ke komponen yang lain dari pemindah daya. Dan sebaliknya, jika pedal kopling dilepas, gaya putar atau torsi dari mesin ditransfer oleh pemindah daya ke roda penggerak. Jenis-jenis kopling. Secara garis besar, kopling dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kopling tetap dan kopling tak tetap. Dan yang akan saya bahas pada tugas perencanaan 1 ini adalah kopling jenis kopling flange kaku. Pembahasan kedua tentang kopling tetap. Kopling tetap adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus dan pemutus putaran dan daya, namun tidak dapat memutuskan hubungan kerja antara poros penggerak dan poros yang digerakkan bila salah satu sedang bekerja, dan sumbu kedua poros harus terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya. Kopling tetap terdiri dari satu, kopling kaku, yang kedua kopling fleksibel atau luas, yang ketiga kopling elastis, yang keempat kopling fluida. Nah, bisa saya lihat di sini kopling tetap yang mengambil sumber dari Sularso tahun 2000 halaman 30. Kopling kaku digunakan apabila kedua poros hubung dihubungkan dengan sumbu segaris. Kopling ini dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di pabrik-pabrik. Kopling ini terdiri beberapa macam antara lain. Kopling bus. Kopling bus terdiri dari sebuah selongsong atau bus dan baut-baut yang dibenamkan pada kedua poros, dan seiring juga dipakai berupa pasak yang dibenamkan pada ujung-ujung poros. Pada saat pemasangannya harus dijaga agar sumbu kedua porosnya berada pada suatu garis lurus. Kopling ini mempunyai konstruksi yang sangat sederhana dan harganya murah. Kopling ini hanya digunakan untuk mentransmisikan daya-daya kecil. Kopling flange kaku terdiri dari atas baut dengan flange yang terbuat dari besi cor atau baja cor dan dipasangkan pada poros dengan diberi pasak serta diikat dengan baut pada flange-nya. Kopling ini mengizinkan sedikitpun ketidaklurusan sumbu kedua poros serta tidak mengurangi tumbukan getaran transmisi. Pada saat pemasangan sumbu kedua poros harus terlebih dahulu diusahakan segaris dengan tepat sebelum baut-baut flange dikeraskan. Kopling ini hanya digunakan untuk mentransmisikan daya-daya kecil dan putaran poros yang kecil untuk dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di pabrik-pabrik. Kopling flange tempa. Masing-masing ujung poros terdapat flange yang dilas atau ditempa dan kedua flange diikat dengan baut-baut. Pada kopling ini, momen dipindahkan melalui pergeseran baut atau pergeseran antara kedua flange. Kopling bumbungan tekan minyak terdiri dari sebuah bumbungan yang bagian dalamnya berbentuk lurus dan tabung yang bagian luarnya juga berbentuk tirus yang sama dengan bagian dalam silinder. Minyak atau gemuk dipres dengan tekanan tinggi melalui tabung
ulir di tengah-tengah bus atau bumbungan sehingga batang tertekan. Sambungan jepit yang ditimbulkan dapat memindahkan momen-momen putar yang besar karena gesekan. Kopling roda gigi. Kedua poros dilengkapi dengan naf bergigi, di mana sisi gigi dan puncak gigi sedikit banyak berbentuk bulatan. Gigi ini merangkap di dalam sistem gigi dalam sebuah longsongan yang cocok dan nyambung kedua naf. Lubang ulir dan naf berfungsi untuk melepas baut. Kopling seperti pada gambar memperbolehkan kefleksibelan sedikit arah aksial dan radial. Di samping itu, poros dapat membuat sudut kecil satu dengan yang lain dan mampu memindahkan momen yang sangat besar. Kopling universal dipakai untuk menyambung dua poros yang tidak terletak dalam sebuah garis lurus atau garis sumbu saling memotong. Kopling piring karet. Kopling ini momen dipindahkan lewat sebuah elemen yang berbentuk bintang dari karet. Kedua perubahan kopling adalah identik dan dilengkapi dengan cakar yang sesuai dalam rumpang dalam ban. Kopling ban karet. Kopling ini sebuah ban yang elastis yang terdiri dari karet dengan lapisan yang ditenun dan ditekan oleh dua buah cincin penekan pada flange kedua paruhan kopling. Kopling ini dapat bekerja dengan baik meskipun sumbu kedua poros yang dihubungkan tidak lurus dan dapat meredam tumbukan dan gesekan yang terjadi pada transmisi. Di samping itu, pemasangan dan penukaran ban karet dapat dilakukan tanpa banyak kesulitan. Jika daya elastisnya telah berkurang dan hubungan listrik antara kedua poros dapat dicegah. Lanjut ke kopling selongsong pena. Kopling ini terdiri dua paruh yang identik dilengkapi dengan pena, penggerak, dan lubang dalam jumlah yang sama. Dalam lubang ini dipasang pena dengan selongsong untuk paruh kopling yang lain. Keuntungan kopling ini yaitu aman tembusan aliran, artinya bahwa tidak memungkinkan aliran berjalan dari bagian kopling yang satu ke bagian kopling yang lain. Kopling ini juga memiliki keburukan, yaitu tidak cocok dalam lingkungan yang sangat panas. Prinsip kerja kopling ini yaitu mengambil daya elastis pada perubahan bentuk elemen-elemen yang elastis dan peredam terjadi oleh gesekan pada waktu perubahan bentuk. Kopling elastis. Pada kopling ini elemennya terbuat dari karet buatan atau pegas baja yang menyambung kedua bagian yang dipasang pada poros yang hendak disambung. Dengan kopling elastis dicoba untuk diperoleh yang pertama A. Mengatasi timbulnya kejutan-kejutan pada saat pemindahan momen putaran. Yang B. Peredam getaran torsi. Yang C. Koreksi terhadap penyimpangan kecil pada letak poros. Yang D. Meredam getaran-getaran yang timbul dalam mesin beban. E. Isolasi listrik untuk poros yang disambung. Dari konstruksinya, kebanyakan kopling-kopling elastis juga fleksibel, sehingga pergeserannya memanjang, melintang, dan posisi serum poros-poros itu dalam keadaan terbatas juga memungkinkan dan dapat juga memberikan putaran sudut kecil antara sambungan ujung-ujung poros. Kerugian yang ditimbulkan adalah berupa panas, sehingga sifat-sifat berubah atau elastisnya hilang. Kopling ini terdiri dari kopling piringan karet, kopling cincin karet, kopling ban karet, kopling selongsong pena. Kita masuk ke dalam kopling fluida. Kopling fluida yaitu kopling yang meneruskan dan memutuskan daya melalui fluida sebagai zat perantara dan di antara kedua poros tidak terdapat hubungan mekanis. Kopling ini sangat cocok untuk memindahkan putaran tinggi dan daya yang besar. Keuntungan kopling ini yaitu getaran dari sisi penggerak dan tumbukan dari sisi beban tidak saling diteruskan.
Demikian juga pada saat pembebanan lebih. Penggerak mulanya tidak akan terkena momen yang melebihi batas kemampuannya sehingga umur mesin jadi lebih panjang. Kita bahas kedua yaitu tentang kopling tak tetap. Kopling tak tetap adalah suatu elemen mesin yang dapat memutuskan dan menghubungkan dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan putaran yang sama dalam meneruskan daya, serta dapat melepaskan kedua hubungan poros tersebut pada keadaan diam maupun berputar. Sifat-sifat kopling ini adalah yang pertama ada poros output relatif bergerak terhadap poros input. Yang kedua, pemutusan hubungan dapat terjadi pada kedua poros berputar maupun tidak berputar. Nah, untuk klarifikasi kopling ini adalah sebagai berikut. Ada kopling cakar, yang kedua ada kopling plat, ketiga kopling kerucut, yang keempat ada kopling flywheel. Kita masuk dalam pembahasan kopling cakar. Kopling ini digunakan untuk meneruskan momen yang kontak positif atau tanpa ada gesekan sehingga tidak terjadi slip. Pada tiap bagian kopling mempunyai cakar yang satu sama lain sesuai dan salah satu dari separuh itu harus dapat disorongkan secara aksial. Kita masuk ke dalam kopling plat. Kopling plat adalah kopling yang menggunakan satu plat atau lebih yang dipasang di antara kedua poros serta membuat kontak dengan poros tersebut sehingga terjadi penerusan daya melalui gesekan antara sesamanya. Konstruksi kopling ini cukup sederhana dan dapat dihubung dan dilepaskan dalam keadaan berputar. Kopling ini dapat dibagi atas kopling plat tunggal dan kopling plat banyak, yaitu berdasarkan banyaknya plat gesek yang dipakai. Kopling ini juga dibedakan atas kopling kering dan kopling basah, serta atas dasar kerjanya yaitu manual, hidrolik, pneumatik, dan elektromagnetik. Masuk dalam kopling kerucut. Kopling kerucut adalah suatu kopling gesek dengan konstruksi sederhana dan mempunyai keuntungan di mana gaya aksial yang kecil dapat memindahkan momen yang besar. Kopling flywheel. Kopling ini adalah kopling yang dapat lepas dengan sendirinya bila poros penggerak berputar lebih lambat atau dalam arah berlawanan dari poros yang digerakkan. Nah, hal-hal penting dalam perencanaan kopling tetap. Karena saya akan merencanakan jenis kopling tetap, maka saya harus mengetahui hal-hal yang penting menjadi pertimbangan dalam merencanakan kopling tetap. Yang pertama, pemasangan yang mudah dan cepat. Yang kedua, ringkas dan ringan. Yang ketiga, aman pada putaran yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, ada tidak sedikit pun bagian kopling yang menonjol. Nomor 5, dapat mencegah pembebanan lebih. Dan yang terakhir, terdapat sedikit kemungkinan gerakan aksial pada poros sekitarnya terjadi pemuaian karena panas dan lain-lain. Masuk dalam pembahasan ketiga yaitu tahap perencanaan. Nah, bisa dilihat di sini tahap perencanaan mulai dari start sampai ke stop atau end. Itu adalah tahap perencanaan dalam pembuatan kopling yang akan saya pakai di dalam tugas perencanaan 1 ini. Untuk pembahasannya di pembahasan 4, data perencanaan kopling flange kaku. Data perencanaan kopling flange kaku terdiri dari atas baut dengan flange yang terbuat dari besi cor atau baja cor dan dipasang pada ujung poros dengan diberi pasak serta diikat dengan baut pada flange-nya. Kopling ini tidak mengizinkan sedikitpun ketidaklurusan sumbu kedua poros serta tidak dapat mengurangi tumbukan getaran transmisi. Pada saat pemasangan sumbu, kedua poros harus terlebih dahulu diusahakan segaris dengan tepat sebelum baut-baut flange dikeraskan. Kopling ini hanya digunakan untuk mentransmisikan daya-daya kecil dan putaran poros yang kecil untuk dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di pabrik-pabrik. Nah, data perencanaan kopling flange kaku.
data perencanaan kopling flange kaku di sini daya atau dengan simbol P yaitu 70 HP atau horsepower sama dengan 0,735 dikalikan dengan 70 dapat dihasilkan 51,45 kW. Nah, untuk putaran atau dengan simbol N itu 200 rpm. Untuk bahan poros menggunakan baja liat kadar karbon 0,2% atau sigma B sama dengan 40 kg per mm². Kita masuk dalam pembahasan kelima, yaitu perencanaan dan perhitungan kopling flange kaku. Nah, untuk nomor 1, P sama dengan 70 HP atau horsepower sama dengan 0,735 dikali 70 dihasilkan 51,45 kW. Nah, untuk putaran N1 sama dengan 200 rpm. Untuk nomor 2, faktor koreksi daya yang ditransmisikan FC. Nah, untuk di tabel ini ada tabel faktor koreksi daya yang ditransmisikan. Ada daya rata-rata yang diperlukan yaitu 1,2 sampai 2,0. Ada daya maksimum yang diperlukan itu ada 0,8 sampai 1,2. Ada daya normal 1,0 sampai 1,5. Nah, ini yang digunakan memakai FC 1,2, daya rata-rata yang diperlukan. Nah, untuk nomor 3, daya rencana PD dengan satuan kilowatt. PD sama dengan FC dikali P. FC-nya ketemu 1,2, P-nya ketemu 51,45, hasilnya 61,74 kW. Momen rencana atau T. T sama dengan 9,74 dikali 105 PD per N1 dengan satuan kilogram per milimeter. Dimasukkan. Untuk PD-nya itu ketemu tadi 61,74 dan N1 rpm yang tadi di tabel itu 200. Jadi ketemunya 367,3,8 kg per milimeter. Untuk poin kelima, dengan bahan poros baja karbon konstruksi mesin JIS G4501 dengan tipe S45C dengan kekuatan tarik 58 kg per meter kuadrat. Untuk faktor keamanan SF, SF1 sama dengan 2 dan SF2 sama dengan 2,5. Nah, ini ada tabel untuk baja karbon, konstruksi mesin dan baja batang yang di finish dingin untuk poros. Nah, ini standar dan macam ada baja karbon konstruksi mesin JIS G4501 dan ada batang baja yang di finish dingin. Ada lambang, perlakuan panas, kekuatan tarik kilogram per milimeter kuadrat, dan ada keterangannya. Bisa kita lihat ini untuk kekuatan tariknya ada 48, 52 hingga 66. Untuk selanjutnya ada tabel untuk baja paduan untuk poros. Ada macamnya, ada baja chrome nickel atau bisa dikatakan JIS G4102. Ada baja chrome nickel molybden, ada baja chrome, ada baja chrome molybden. Ada lambangnya juga, ada perlakuan panas, ada kekuatan tarik atau dapat dikatakan satuannya kilogram per milimeter kuadrat. Nah, di sini ada tabel diameter poros. Ya, kita bisa lihat di sini ada angka-angka dengan satuan milimeter. Selanjutnya, menghitung tegangan geser poros yang diizinkan atau tau SA. Tegangan geser poros itu rumusnya tau SA sama dengan sigma B per SF1 dikali SF2 dengan satuan kilogram per milimeter kuadrat. Jadi tau SA sama dengan 58 per 2 dikali 2,5.
tau SA-nya atau tegangan geser poros yang diizinkan dengan hasil 11,6 kg per milimeter kuadrat. Nah, untuk nomor 7, faktor koreksi kelenturan CB sama dengan 2 dan faktor koreksi puntiran KT sama dengan 1,5. Nomor 8, mencari diameter poros atau DS. DS sama dengan dalam kurung 5,1 per tau SA dikali KT dikali CB dikali T per 1 dikali 1/3 dengan satuan milimeter. Nah, tinggal dimasukkan KT-nya itu, untuk tau SA-nya itu 11,6, KT-nya 1,5, CB-nya itu 2, T-nya itu 367,3,8, tutup kurung dipangkatkan 1/3. Dengan satuan milimeter tadi dihasilkan 39,5 mm dengan lebih besar 40 mm karena di tabel 3,5 diameter poros. Nomor 9, setelah diketahui diameter poros, lalu menentukan ukuran pasak yang sudah ada di dalam tabel, yaitu 12,8 kedalaman alur pasak pada poros T1 sama dengan 5. Ya, poin ke-10, bahan pasak menggunakan S45C dengan tegangan tarik 70 kg per milimeter kuadrat. SF1 sama dengan 2 dan SF2 sama dengan 2,5. SF1 dikali SF2 sama dengan 2 dikali 2,5 sama dengan 5. Tegangan geser yang diizinkan tau KA sama dengan 70 per 5 sama dengan 14 kg per milimeter kuadrat. Selanjutnya ada tabel ukuran pasak dan alur pasak. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini untuk penampang pasak yang gambar sebelah kiri, yang sebelah kanan ini ada penampang alur pasak dengan ukuran-ukuran utama dengan satuan-satuannya yang memakai milimeter. Nah, masuk ke tabel ukuran coupling flange. Nah, bisa dilihat di sini. Tabelnya untuk coupling flange itu menggunakan sama seperti tabel tadi, satuannya milimeter. Kita lanjut ke poin ke-11. Nilai efektif baut NE sama dengan 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Tegangan geser baut atau tau B sama dengan 8T per P dikali D2 per B dikali NE di B dengan satuan kilogram per milimeter kuadrat. Tinggal kita masukkan 8 dikali T, T-nya ketemu 300,673,8. P dikali 2, D-nya 25, pangkat 2 dikali 3 dikali 265, sehingga tegangan geser baut atau tau B dapat dihasilkan 1,54 kg per milimeter kuadrat. Nah, di sini ada tabel bahan untuk flange dan baut kopling tetap. Saya lihat di sini. Selanjutnya, untuk poin ke-13, bahan untuk baut dan umur adalah SS41B yang dapat dilihat pada tabel 3.8 tadi, yang untuk bahan untuk flange dan baut kopling tetap. Dalam tabel diketahui sigma B sama dengan 40 kg per milimeter kuadrat. Untuk faktor keamanan baut SFB sama dengan 2 dan faktor koreksi baut KB sama dengan 1,5. Nah, untuk poin 14, tegangan baut yang diizinkan atau tau BA. Tau BA sama dengan sigma B per SFB dikali KB dengan satuan kilogram per milimeter kuadrat. Kita masukkan sigma B-nya itu 40, SFB-nya 2, KB-nya 1,5, sehingga tegangan baut yang diizinkan atau tau BA sama dengan 13,33 kg per milimeter kuadrat. Nah, untuk poin ke-15 ini tau B lebih kecil
dari tau BA itu baik. Jadi 1,5 lebih kecil dari 13,33 baik atau memenuhi syarat untuk baut. 16. Bahan flange besi cor FC20 yang dapat dilihat di tabel 3,8 tadi. Tabel flange F sama dengan 35,5 dapat dilihat di tabel 3.7 tadi. Kekuatan tarik sigma flange sama dengan 20 kg per mm kuadrat, bisa dilihat di tabel 3.8 yang tentang bahan untuk flange dan baut kopling tetap. Untuk faktor koresi KF sama dengan 1,5 dan faktor keamanan SFF itu 2. Nah, untuk tegangan geser flange yang diizinkan adalah tau FA. Tau FA sama dengan sigma B per SFB dikali KB dengan satuan kilogram per mm kuadrat. Tau FA sama dengan 20 per 2 dikali 1,5, sehingga tegangan geser flange yang diizinkan atau tau FA dihasilkan 6,66 kg per mm kuadrat. Untuk 18, tegangan geser flange tau B sama dengan 2 dikali T per Pi dikali C kuadrat dikali F dengan satuan kilogram per mm kuadrat. Tinggal dimasukkan 2 dikali 30673,8 Pi dikali 180 pangkat 2 atau kuadrat dikali 35,5, sehingga dapat dihasilkan tegangan geser flange yaitu 0,16 kg per mm kuadrat. Sehingga poin ke-19 KF dikali 0,16 sama dengan 3 kali 0,16 sama dengan 0,48 lebih kecil dari tau FA lebih besar dari 0,48 lebih kecil dari 1,11. Jadi baik atau memenuhi syarat perencanaan. Jadi setelah memenuhi urutan perencanaan kopling flange yang terdapat pada diagram alir, kita dapat mendapatkan spesifikasi dari kopling flange yang akan diterapkan pada transmisi mesin, yaitu 1. Diameter luar kopling flange A yaitu 160 mm dengan bahan flange besi cor FC20. Yang kedua, diameter pusat baut 112 mm. Yang ketiga, diameter NAV atau BOS dilambangkan C sama dengan 80 mm. Diameter baut halus atau D kecil sama dengan 14 mm dan jumlah baut N sama dengan 4. Bahan baut baja karbon SS41B. Untuk diameter poros atau jembokan DS sama dengan 40 mm. Dan untuk ukuran pasak 12 dikali 8. Nah, pembahasan ke-6 adalah kesimpulan. Pada perencanaan kopling flange kaku ini, dari perencanaan yang telah dilakukan didapatkan nilai perencanaan dari elemen-elemen pada kopling yang meliputi perencanaan pada diameter poros, di mana luar kopling flange kaku, bahan flange, bahan baut, jumlah baut, diameter baut, panjang NAV atau BOS, dan diameter NAV atau BOS. Nilai-nilai dari perencanaan pada elemen-elemen tersebut antara lain: diameter luar kopling flange A sama dengan 160 mm dengan bahan flange besi cor FC20, diameter pusat baut 112 mm, diameter NAV atau BOS disimbolkan dengan C sama dengan 80 mm. Diameter baut halus dilambangkan D kecil sama dengan 14 mm dan jumlah baut disimbolkan N sama dengan 4. Bahan baut baja karbon SS41B. Diameter poros DS sama dengan 40 mm dan ukuran pasak 12 kali 8. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu assembly flange dan shaft, yaitu kopling flange kaku tersebut dengan jumlah tadi dengan diameter kopling flange 160, diameter pusat baut 112, diameter NAV BOS itu 80, dengan diameter baut halus D14 tadi dengan jumlah baut 4,
diameter poros itu 40 mm dan ukuran pasar 12,8. Bisa kita lihat di sini untuk ukuran-ukurannya dan juga pandangannya. Ini adalah pandangan dari 2 dimensi. Nah, lalu kita lanjutkan. Ini adalah bentuk dari 3 dimensi flange kaku yang saya buat dalam perencanaan tugas 1 itu. Di sini untuk 3 dimensi tidak saya cantumkan ukuran karena ukurannya itu ada di gambar 2 dimensi. Bisa kita lihat di sini ukuran-ukurannya. Jumlah bautnya ada 4, ukuran diameter luarnya 160, diameter dalamnya ini ada 80, ada juga yang 40 juga di sini. Jumlahnya ada 4 untuk M12-nya buat kulirnya. Di sini di keterangan pada etiket mur M12 kali 1,75 itu berjumlah 4 dan bisa dilihat juga pasak tipe B dengan bahannya S45C atau JIS4501. Ada yang juga pakai SS41B, ada S45C atau JIS4501 dan ada yang pakai flange diameter 160 besi cor FC20 untuk materialnya. Nah, sekian, terima kasih dari presentasi tugas perencanaan 1 saya tentang flange kaku. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.